pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa ya. Oke, Justin akan pimpin kita dalam doa pembuka. Silakan Justin, yang lain ambil sikap berdoa. Terima kasih Justin. Nah, kita akan mengawali pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali dengan tertib di tempatnya masing-masing. Siapa ya yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Oke, terima kasih ya. Nah, tadi anak-anak kan bertanya sama ibu, Bu, kok ibu bawa mie instan sih ke kelas? Iya, ibu bawa mie instan ke kelas, tapi bukan untuk dimasak ya. Nah, anak-anak pasti semuanya pernah makan mie instan kan? Sebelum sampai di rumah, sebelum kalian konsumsi mie instan ini, mie instan melewati banyak proses. Yang diawali dengan proses apa ya kira-kira? Ayo, siapa yang mau membantu ibu? Iya, coba Nathan. Apa Nathan? Iya, pertama kali harus dibuat tentunya. Pinter Nathan. Terima kasih Nathan. Nah, setelah itu dari pabrik menuju tempat penjualan harus diapakan dulu ya? Iya, benar, diantar. Iya, terima kasih ya. Nah, berkaitan dengan penjelasan ibu yang barusan itu tadi, coba anak-anak buat pertanyaan. Siapa kira-kira yang mau ngajukan pertanyaan? Oke, coba Chandra. Apa Chandra yang mau ditanyakan? Iya, Chandra bertanya, jadi proses apa aja sih Bu yang terlibat dalam pembuatan mie instan sampai ke rumah kita, sampai kita konsumsi? Nah, yang pertama itu produksi, yang kedua itu distribusi, dan yang ketiga itu konsumsi. Oke. Nah, karena prosesnya sangat panjang dari produksi, distribusi hingga konsumsi, jadi anak-anak ketika makan harus habis, jangan dibuang-buang ya. Karena nanti banyak orang yang sedih melihat anak-anak makannya nggak habis. Yang memproduksi mie instan sedih, kok mie instannya nggak habis sih? Yang mengantarkan juga sedih, udah capek-capek, udah jauh-jauh mengantarkan mie instan tersebut. Anak-anak ketika mengkonsumsi tidak dihabiskan. Jadi kalau makan harus habis ya. Tidak hanya konsumsi mie instan, makan nasi atau makan makanan yang lain juga jangan mubazir, jangan dibuang-buang, harus habis. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian sikap baik yang mencerminkan pengamalan sila kedua, dan yang terakhir yaitu kita akan mempelajari bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Oke, sekarang saatnya anak-anak duduk dalam kelompok. Ayo, sekarang duduk dalam kelompoknya masing-masing dengan tertib. Kalau belum rapi, belum ibu bagikan tugasnya. Ayo cepat, segera. Nah, udah rapi duduknya. Sekarang ibu akan bagikan tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya ada di lembar ini. Jadi nanti anak-anak bisa baca apa ya tugasnya. Oke, ibu akan bagikan. Nah, di situ anak-anak bisa baca petunjuk dan apa aja sih tugas yang harus dikerjakan. Di situ ada bacaan mengenai petani yang baik hati. Anak-anak harus menentukan kegiatan ekonomi apa sih yang dilakukan oleh petani tersebut. Kemudian sikap baik apa yang sudah dilakukan oleh petani yang mencerminkan pengamalan sila Pancasila yang kedua. Lalu kegiatan pelestarian apa yang telah dilakukan oleh petani tersebut. Jika sudah, nanti kita akan presentasikan hasil dari pekerjaan anak-anak. Ibu akan mengawasi setiap kelompok, apakah semuanya sudah bekerja atau belum, apakah pekerjaannya sudah benar atau belum. Ayo, sekarang sudah mulai boleh dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya sama ibu. Udah selesai pekerjaannya? Oke, sudah. Ayo, sesuai urutan ya, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silakan untuk kelompok 1, ayo maju ke depan. Oke, semuanya sudah tampil ya dari 5 kelompok tersebut. Nah, kita kasih penilaian, mungkin masih ada beberapa kekurangan. Kalau dari ibu, masih ada yang malu-malu untuk presentasi. Jadi, untuk kedepannya anak-anak harus belajar untuk lebih berani ya. Ketika presentasi, mungkin teman-teman yang lain ingin menambahkan.
Oh iya, dari Chandra. Chandra bilang masih ada jawaban yang salah. Iya, jawaban yang salah boleh diperbaiki ya. Tadi kita udah bahas kan apa jawaban yang benar. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama ya untuk pembelajaran hari ini. Coba sebutkan unsur-unsur dari sebuah cerita. Ayo, siapa yang mau jawab? Kelin, ya Kelin. Apa aja Kelin? Iya benar, tokoh, alur, dan juga pesan moral. Yang kedua Ibu mau tanya, sebutkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh petani dalam cerita Petani yang Baik Hati. Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, coba Ricci. Apa Ricci? Iya, produksi, yaitu memproduksi beras atau padi atau nasi, boleh. Nah, kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan. Ayo, siapa yang berani menyebutkan? Iya, coba Elnif. Apa Elnif? Ya benar, pintar sekali Elnif. Terima kasih. Kata Elnif ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, setelah menyimpulkan ini, apakah masih ada hal yang belum dipahami? Mungkin mau ditanyakan? Tidak ada. Benar? Oke, pinter semua ya. Berarti udah paham ya untuk pembelajaran hari ini. Sekarang, Ibu mau kasih 2 soal. Ayo anak-anak, tulis ya soalnya. Sebutkan 3 kegiatan utama dalam proses pembuatan mie instan. Yang kedua, coba sebutkan contoh sikap baik yang mencerminkan, ya Ibu ulangi, contoh sikap baik yang mencerminkan pengamalan sila yang kedua. Oke, silakan dikerjakan. Jika sudah dikumpulkan. Nah, semuanya sudah mengumpulkan ya. Jadi untuk tugas selanjutnya di rumah anak-anak baca proses kegiatan ekonomi dalam pembuatan kertas. Ya, proses kegiatan ekonomi dalam pembuatan kertas. Nah, sekarang jika sudah ditulis, silakan simpan buku, pulpena, pokoknya buku yang berhubungan dengan pelajaran tematik silakan disimpan. Karena setelah ini kita akan belajar Mandarin dengan Lausa Anita. Oke, silakan disimpan. Nah, terima kasih ya untuk hari ini anak-anak sangat bersemangat dalam belajar. Ibu senang sekali. Oke, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya untuk membaca harus dibaca karena nanti akan Ibu tanya ya. Sampai jumpa, bye. Selamat pagi anak-anak.